你们真没用！若我就是能拿到呢？救命啊！小妹妹，别怕，我来救你。慢着，是无极道宗的人，什么？还是回去让师尊定夺吧。天影之子出现，姓名顾仙儿。师尊要救他了，太好了！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Si Jongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah berbagai kompetisi sudah disapu bersih oleh semua murid Sekte Abadi, kali ini Sekte Abadi menjadi sangat terkenal karena mereka memiliki murid yang sangatlah OP. Bahkan diketahui semua murid Sekte Abadi semuanya mampu membabat habis musuh-musuhnya. Kompetisi babak pertama akhirnya sudahlah usai, dan kali ini semua murid sekte dilanjutkan dengan melakukan kompetisi di babak kedua, yang dimana kompetisi kali ini bukanlah berkaitan dengan baku hantam. Melainkan mereka berkompetisi untuk mendapatkan bendera yang telah disembunyikan di kedalaman hutan. Siapapun yang mendapatkan bendera paling banyak maka dialah yang akan menjadi juaranya. Singkat cerita kompetisi pun dimulai. Semua murid dari masing-masing sekte juga mulai bergerak. Tak terkecuali Jiao Hong yang kini dia malah mendapatkan keberuntungan atas status identitasnya. Dia tak perlu susah payah mencari bendera karena bendera sendirilah yang kini mendatanginya. Kemudian ada Luoli dan kita juga diperlihatkan perjuangan dari Xuan Yu yang bertemu dengan kedua anak buahnya saat berada di kerajaan. Seperti diketahui dia ini kan merupakan seorang permaisuri yang memiliki kutukan keluarga, namun setelah bertemu dengan Abah Bai Chen, dia pun akhirnya mampu melepaskan kutukan itu dan kini menjadi murid Sekte Abadi. Kedua orang ini terus aja meminta agar sang permaisuri kembali ke kerajaannya. Namun dia menolaknya karena katanya dirinya sudah nyaman berada di Sekte Abadi sembari berlatih ilmu bela diri yang tiada tara. Yang mana di masa depan dirinya bertekad untuk menjadi kuat dan akan kembali ke kerajaan Dasuan untuk membantu semua orang yang membutuhkan. Mereka percaya di masa depan kerajaan Dasuan akan menjadi makmur dan tidak akan ada lagi kelompok yang meremehkannya. Namun kedua anak buahnya malah berniat untuk segera mewujudkan impian tersebut dengan membawa semua murid dan bahkan guru dari Xuan Yu ke kerajaan Dasuan untuk membantu mereka. Sontak aja mendengar itu Xuan Yu pun menabok keduanya yang tentu dia tidak setuju dengan usulan bodoh dari anak buahnya. Yang mana di saat ini tidak ada niatan lain dari Xuan Yu ketika dirinya berada di Sekte Abadi selain dari menjadi yang terbaik untuk gurunya. Alhasil kedua anak buah pun mengerti dan mereka pun memberikan beberapa bendera kepada Xuan Yu dan langsung pergi. Scene berpindah di tempat dari Luoli. Dia terlihat tengah melakukan pertarungan dengan murid Sekte Wuji. Tidak hanya Luoli, ternyata ada juga Hetian yang kini bekerja sama mengalahkan kedua murid tersebut. Jelas kekuatan si Hetian tidak lagi lemah terbukti, tak membutuhkan waktu yang lama ia pun mampu mengalahkan musuhnya. Begitu juga dengan Luoli, dia juga dengan cepat untuk mengalahkan lawannya dan akhirnya keduanya pun dikalahkan. Dengan tegas, Hetian bilang jika Sekte Wuji tak akan pernah mampu mengalahkan mereka dari Sekte Abadi. Karena meskipun Sekte Wuji menggunakan cara kotor sekalipun, mereka tetap akan kalah. Dengan begitu, baik Luoli dan Hetian pun pamit pergi dari sana. Tak lama dari itu muncullah Xuan Er yang mendatangi kedua murid ini. Dia datang meremehkan keduanya karena yang tidak becus untuk mengalahkan murid Sekte Abadi. Kedua murid pun auto tidak terima karena bukan mereka lah yang lemah, yakni para murid Sekte Abadi lah yang terlalu kuat. Bagaimanapun Xuan Er tidak boleh meremehkannya karena mereka sudah melakukan yang terbaik dan juga sudah mengeluarkan semua kemampuannya. Lalu salah satu dari mereka lantas juga menantang Xuan Er yang dia juga pasti tidak akan mampu untuk mengalahkan keduanya.
Namun Xuan Er pede kalau dirinya pasti mampu untuk mengalahkannya. 若我就是能拿到呢？ Scene berpindah di tempat Hetian dan Luoli yang tengah berbincang. Tiba-tiba mereka mendengar adanya seorang gadis yang tengah meminta tolong. 救命啊！ Ternyata itu adalah Xuan Er yang nampaknya dia sedang berakting untuk mengelabui keduanya. Dengan perasaan yang penuh kasih, Hetian pun mendatanginya dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Xuan Er menceritakan dirinya sudah diserang dan saat ini nyawanya sedang sekarat. Mendengar itu tak basa-basi Hetian dengan sigap langsung berniat untuk menyelamatkannya. 小妹妹，别怕，我来救你。 慢着， Namun Luoli menghentikannya. Dia seperti sudah mencium bau-bau kebohongan, jadinya ia pun terus menanyainya mengenai luka yang dia derita. Luoli mengira jika luka yang diderita Xuan Er sebenarnya tidak fatal. Bahkan dia juga tahu bahwa Xuan Er 你怎么 juga 会不 tidak 将死 sekarat. 呀？ Namun Xuan Er dengan aktingnya ia pun kembali mengoceh yang bahkan membuat lagi-lagi si Hetian percaya dan akan menyelamatkannya. Dan kembali Luoli menghentikannya. Dia terus aja menanyainya dan mencoba untuk membongkar kebohongannya. 是自己捅了自己。 Lagi-lagi dan lagi Xuan Er ini jago acting guys. Bahkan Luoli dibuat terdiam saat beberapa kali pertanyaannya dijawab habis oleh dirinya. Sampai akhirnya Luoli mengungkap identitas Xuan Er yang sebenarnya yang berasal dari Sekte Wuji. 是无极道宗的人。 什么？ Barulah si Hetian auto panik dan menjauhinya. Dari sini Xuan Er pun mengakuinya jika memang benar dia adalah murid dari Sekte Dao. Tapi di hari ini dirinya sudah enggak lagi menjadi murid sekte tersebut. Karena luka yang diterima juga berasal dari para murid Sekte Dao. Alhasil Hetian menjadi murka dan sudah enggak basa-basi lagi, dia pun membawa Xuan Er ke Sekte Abadi. 还是回去让师尊定夺吧。 Singkat cerita di dalam perahu terbang, Xuan Er sudah terlihat berada di sana. Begitu juga dengan Bai Chen, dia juga sudah ada di sana. Langsung aja Bai Chen mendapat informasi mengenai Xuan Er yang katanya dia adalah murid keberuntungan. 天陨之子出现，姓名顾仙儿。 Seketika Bai Chen menjadi senang dan mulailah aktingnya menjadi seorang guru. Dia bilang perbuatan Hetian dan Luoli ini sungguh sangatlah bagus. Yakni menyelamatkan orang yang sekarat tentu aja harus mendapatkan hadiah dari Sekte Abadi. 师尊要救他了，太好了！ Xuan Er berterima kasih kepada Bai Chen karena telah menyelamatkannya. Selain dari mendapatkan hadiah, ternyata Bai Chen juga mengumumkan jika perilaku dari Hetian ini tentu aja akan menjadi tauladan dari murid yang lain. Alhasil Hetian dan Luoli berterima kasih, begitu juga dengan Tetuage. Dia pun langsung mendatangi Bai Chen yang juga berterima kasih karena perbuatan para muridnya ini. Juga tidak lepas dari bimbingan dirinya. Dia tentu ingin dilihat berjasa oleh Bai Chen, juga jadinya dengan sigap langsung bergerak untuk siap membantu. Pas sekali Bai Chen yang kebingungan langsung aja menyerahkan masalah ini pada Tetuage. 等的就是你这句话。 Beberapa hari berlalu dan Xuan Er juga akhirnya bangun. Dia terkejut dengan semua luka di tubuhnya yang telah menghilang. Ternyata itu semua dilakukan oleh Tetuage. Namun setelah bangun, Tetuage malah langsung meminta Xuan Er untuk segera pergi. 既然好了，就快走吧。 Dia seperti merasa kesal kepada dirinya yang ternyata hadiah yang diberikan Bai Chen kepada Xuan Er itu tidak murah. Segera Xuan Er pun keluar untuk menemui Bai Chen dan yang lainnya. 仙儿姑娘，你好了。 Kembali dia pun berpura-pura berterima kasih kepada Bai Chen karena telah menyelamatkannya. Dia juga mengeluarkan sebuah harta sebagai rasa terima kasih kepada Bai Chen. 我有紫玉，望前辈不弃。 Di saat yang sama Xuan Er kembali berakting yang menceritakan kehidupan dirinya yang terlahir anak yatim piatu. Awalnya Bai Chen tidaklah mau menerimanya, namun karena sikap Xuan Er yang seperti ini, jadinya ia pun menerimanya. Semua orang sepertinya merasakan kesedihan yang dialami oleh Xuan Er. Jadinya Lin Si yang juga seorang yatim piatu kemudian meminta Bai Chen untuk menerimanya juga menjadi muridnya. 我们让仙儿姐姐留下好不好？哎，前辈。 Setelah kata-kata itu terucap, Xuan Er juga langsung berlutut untuk memohon agar Bai Chen mau menerimanya. Yang alhasil Bai Chen pun menyetujuinya dan dengan itu Xuan Er telah resmi menjadi murid Bai Chen. Selain daripada itu, sistem juga telah mengonfirmasinya dengan memberikan selamat kepada Bai Chen. Namun sistem tidak menampilkan nilai kesetiaannya karena kita sudah tahu kalau Xuan Er ini hanyalah berpura-pura. 收取判定失败，再见。
什么鬼？ Meskipun masuk menjadi murid sekte abadi, tetap aja tatapan Luoli kepadanya tidaklah berubah. Dia masih curiga dengan Xian Er yang memiliki niatan jahat untuk sekte mereka. Beberapa waktu berlalu, Xian Er kini sudah menjadi bagian dari murid sekte abadi. Dia juga berkumpul dengan Tetua Ge dan juga para murid lainnya. Sembari memijit Tetua Ge, dia juga berbincang dan bilang kalau dia sangat iri dengan Hetian yang sangat berbakat yang sudah memiliki fasilitas dari sang guru sejak kecil. Namun Hetian menyangkalnya karena sebenarnya dirinya bukanlah orang berbakat dan juga semua murid sekte abadi semuanya tidak ada yang memiliki kenangan yang bahagia. Melainkan mereka semua bisa dibilang orang-orang yang terbuang yang beruntung bertemu dengan Bai Chen. Seperti dirinya, Lin Xuan, Luoli, dan juga Lin Si. Semuanya tidaklah memiliki identitas sebagai orang terpandang. Namun dari kesedihan yang mereka lalui, beruntung mereka bertemu dengan guru Bai Chen yang kini merawat dan melatih mereka. Alhasil mendengar itu Xian Er menjadi sangatlah kagum dan pergi dari sana. 天下怎会有如此好人？先要去给师兄师姐们沏个茶。 Di saat perbincangan itu Luoli kembali mengingatkan atas kompetisi mereka yang sudah terbuang sia-sia akibat menolong Xian Er. Tentu situasi ini membuat Luoli khawatir jika sekte abadi akan kalah dari sekte yang lain. Namun di saat yang sama terdengar suara tawa dari arah belakang yang itu bersumber dari Zhao Hong dan juga Xian Yu. Dengan pede mereka bilang janganlah takut. Karena sekte abadi tak akan kalah, yakni keduanya ini sudah mengumpulkan semua bendera di kompetisi ini. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Karena ceritanya sudah usai maka Mimin akan lanjutkan di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.